Anak muda, bolehkah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Bos jiwa naga darah menenangkan kegembiraannya dan bertanya. Tolong katakan, aku ingin meninggalkan lautan jiwamu sekarang dan pergi pamer kepada saudara-saudaraku. Jelaskan situasinya kepada saudara-saudaraku agar mereka bisa tenang. Lu Yun tersenyum dan berkata, tentu saja, kataku, kita bukanlah hubungan tuan pelayan. Jika kamu ingin meninggalkan lautan jiwaku di masa depan, kamu dapat melakukannya kapan saja tanpa meminta pendapatku. Terima kasih anak muda, kamu adalah manusia paling unik yang pernah kutemui. Panggil aku Lu Yun, Longda. Panjang Da, bagaimana lagi aku memanggilmu? Aku sudah terlalu lama terjebak di sini. Bahkan aku tidak ingat namaku. Sepertinya Andrew Karan Lesen Dormo. Kamu harus memanggilku Longda. Oke, Longda. Lu Yun membantu bos jiwa naga darah mengatur nama-nama sederhana dengan jelas. Longda melompat keluar dari lautan jiwa Lu Yun, seketika membuat 8 jiwa naga darah lainnya melebarkan mata mereka dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Saudaraku, kamu, saudara Lu Yun mempertahankan bentuk awalku, jadi aku masih hidup. Sayangnya setelah bertahun-tahun berlatih keras, aku hanya bisa memulai dari awal. Longda menghela nafas dan berkata. Ketika jiwa naga mendengar ini, mata mereka segera berubah, dan mata mereka berkedip, bagaimana perasaan kami bahwa Anda pamer kepada kami di sini. Lao Jiu berkata dengan marah, saya berkata bahwa saya harus diizinkan untuk berkorban, tetapi kalian harus menghentikan saya. Saya sudah menuliskannya. Lao Jiu, kenapa kamu berbicara dengan saudara-saudaramu? Kamulah yang menyebabkan masalah. Jika ada hal baik, kita harus pergi dulu. Kamu hanya bisa berada di bawah. Saudaraku, tolong bantu tanyakan pada anak manusia itu apakah dia masih membutuhkan kekuatan jiwa naga. Aku bersedia mengorbankannya untuknya. Benar, saudaraku, kamu sendirian, tidak, bukankah kamu akan merasa kesepian jika kamu keluar sebagai naga? Mengapa kamu tidak membiarkan saudaramu keluar untuk menemanimu? Semua jiwa naga iri, cemburu dan penuh kebencian. Anak ketiga bahkan lebih ceroboh, bahkan tidak mau berbicara omong kosong, dan seperti Longda, dia berubah menjadi pelangi berdarah dan bergegas menuju Lu Yun. Saudaraku manusia, menurutku kamu memiliki mata yang bagus dan pasti akan menjadi pasangan yang baik, jadi aku memutuskan untuk memberimu banyak uang. Ambillah. Petik 2, petik 2. Kaulah yang paling sering memarahiku, dan juga mengejekku karena ingin menjadi penyelamat. Kenapa aku menjadi pasangan yang baik lagi? Lu Yun langsung berkata dengan rendah hati, saya orang yang puas, dan jiwa saya cukup kuat sekarang. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya menolak. Anak ketiga secara langsung dikeluarkan dari lautan jiwa Lu Yun. Ia hanya bisa sedikit kembali ke posisi semula, dan kemudian dipandang dengan jijik oleh beberapa saudara naga darah, yang sangat memalukan. Longda berkata dengan penuh arti, saudaraku, kamu belum bisa pergi dulu. Ada celah dalam formasi kuno. Jika ada satu titik penekanan yang berkurang, mungkin itu akan meledak. Jadi, kamu harus mengingat misimu dan tetap pada jabatanmu. Kamu hebat dan mulia. Aku bangga padamu. Petik 2, petik 2. Mengapa ini terdengar sangat tidak menyenangkan? Rasanya seperti Anda sombong. Semua jiwa naga terdiam secara kolektif. Setelah beberapa saat, anak kedua memandangi tubuh kecil Longda yang menyedihkan dan dengan sengaja berkata, karena kamu telah kembali ke bentuk aslinya, menurutku kita harus mengatur ulang senioritas kita. Mulai sekarang, aku akan menjadi kakak laki-laki tertua. Ini saran yang bagus. Mulai sekarang, kamu akan menjadi yang termuda di belakangku. Lao Jiu segera mendukung lamaran itu. Tanpa diduga, Longda tidak peduli sama sekali. Dia menatap mereka dan berkata, bagus. Aku akan pergi dulu untuk menghormati saudaraku. Setelah mengatakan itu, Longda dengan senang hati kembali ke lautan jiwa Lu Yun. Saudaraku, kamu tidak adil. Ratapan menyakitkan dari jiwa naga datang dari belakang. Lu Yun berkata sambil tersenyum main-main, ketika saya datang terakhir kali, bukankah Anda mengatakan bahwa formasi kuno ini sangat diperlukan? Mengapa Anda tidak khawatir sama sekali tentang kurangnya titik penindasan hari ini? Longda menjelaskan dengan malu, apakah kamu tidak khawatir akan membuat semua sampah dari diriku tetap ada? Sejujurnya, siapa yang ingin tinggal di tempat hantu seperti itu sepanjang waktu? Misi apapun adalah omong kosong. Jika mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan penjara jiwa naga, mereka benar-benar tidak peduli apakah formasi kuno itu retak atau tidak. Bahkan jika Dewa Iblis kuno muncul dari formasi kuno, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lu Yun berkata dengan heran, mereka mengatakan bahwa manusia itu egois. Menurutku kamu juga sama. Saudara Lu Yun, jangan katakan itu, aku malu. Ngomong-ngomong, tubuhmu sangat merah, tidak ada yang tahu apakah kamu pemalu. Oke, ayo kita keluar dan melihat. Saat aku terjebak, tidak ada yang namanya Jie Xingshan. Aku ingin melihat seperti apa dunia luar sekarang. Karena keterlambatan formasi,
perlu beberapa waktu bagi Jie Xingxian untuk membukanya. Long Da ingin mengambil kesempatan ini untuk beradaptasi dengan lingkungan luar terlebih dahulu. Lu Yun juga langsung menghilangkan senyuman di wajahnya, dan mengubahnya menjadi sedikit serius. Sudah 3 hari, aku harus cepat dan bergegas ke Kunlun. 3 hari, itu sudah cukup menyebabkan perubahan besar di Kunlun. Kekuatan yang selama ini memarahi Sekte Wandu karena dianggap seperti anjing bagi ras alien segera mengubah sikap mereka ketika mendengar bahwa selama mereka ikut serta dalam pengejaran, mereka akan terhindar dari kematian. Hidup itu menyenangkan, tapi martabat seperti apa yang Anda butuhkan? Dan agar mereka dapat menerima semua ini dengan tenang, mereka juga menemukan alasan yang masuk akal bagi diri mereka sendiri. Kami bukannya tidak berdaya, tetapi kami menanggung penghinaan dan bertahan hidup demi menjaga api para penggarap manusia. Sungguh manusia yang cantik. Hun Wuji menikmati semua ini. Perasaan mengendalikan manusia memberikan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin inilah sebabnya mengapa tidak terburu-buru membunuh Ye Qingcheng dan yang lainnya. Yang diinginkannya adalah manusia saling membunuh. Kemudian, Hun Wuji bisa duduk di pinggir lapangan dan diam-diam mengapresiasi mahakaryanya dari sudut pandang seorang master. Ini bukan hanya tentang mengejar Ye Qingcheng dan lainnya. Setelah kejadian ini, Hun Wuji juga akan menciptakan konflik yang menyebabkan kekuatan besar manusia saling bertarung satu sama lain. Hanya sedikit kekuatan yang benar-benar bertahan sampai akhir yang memenuhi syarat untuk menjadi anjingnya. Inilah kebahagiaan jiwa yang tak terhingga. Akademi Yunsan. Keluarga Mo, Lu Qingye berada di bawah tekanan yang luar biasa saat ini. Semua orang tahu bahwa di antara daftar pengejar yang dikeluarkan oleh Hun Wuji, salah satunya adalah putri Lu Qingye. Mereka ingin memaksa Lu Qingye mengungkapkan alamat persembunyian Wang Bining dan lainnya. Lu Qingye belum tidur selama 3 hari. Belum lagi dia tidak tahu di mana Wang Bining bersembunyi. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan bisa mendorong putrinya keluar untuk mati. Namun, tekanan tidak hanya datang dari luar, tapi sudah ada keluhan di dalam keluarga Mo. Banyak orang yang bingung dan tidak mengerti mengapa Wang Bining bergegas memprovokasi Hun Wuji di saat kritis seperti itu. Dia hanya ingin memprovokasi dirinya sendiri, tetapi sekarang sudah jelas bahwa dia telah meninggalkan kekacauan pada keluarga Mo mereka. Karena itu, orang-orang di dalam keluarga Mo sudah panik. Nyonya, 3 keluarga lainnya telah lama berdiri di depan pintu, dan tokoh senior di akademi semuanya memberikan tekanan pada kami. Nyonya, mengapa Anda tidak maju dan menjelaskan hal ini, hanya demi masa depan keluarga Mo kita? Apapun yang terjadi, kita harus menunjukkan sikap, meskipun kita berpura-pura berpartisipasi dalam pengejaran. Berpura-puralah ikut serta dalam perburuan agar kamu bisa meminta tempat sebagai anjing kepada suku hantu setelahnya, kan? Mendengarkan bujukan semua orang, Lu Qingye tidak bisa menahan tawa. Momen, semua orang di keluarga Mo tertegun sejenak. Lu Qingye saat ini memberi mereka perasaan yang sangat aneh, sangat kontras dengan wanita sombong dan cantik sebelumnya. Jika itu terjadi di masa lalu, Lu Qingye kemungkinan besar akan mengadopsi pendapat sukunya demi situasi secara keseluruhan. Berpura-pura ikut pengejaran untuk menunjukkan sikap Hun Wuji, apakah dia benar-benar akan mencari dengan sepenuh hati adalah soal lain. Tapi sekarang mood Lu Qingye berubah drastis karena alasan yang tidak diketahui. Orang lain di keluarga Mo mungkin tidak tahu, tapi sebagai suami Lu Qingye, Mo Wensan pasti tahu alasannya. Istriku berubah karena Lu Yun. Pengaruh Lu Yun terhadap dirinya terlalu besar. Tidak peduli keputusan apa yang diambil Lu Qingye, Mo Wensan memilih untuk mendukungnya dan bahkan menyukai penampilannya saat ini. Karena itu lebih manusiawi. Nyonya, apakah Anda seekor anjing atau bukan, yang terpenting adalah bertahan hidup. Pada awalnya, semua orang tidak berani berbicara terus terang, tetapi ketika orang pertama berbicara, sekelompok orang segera bergabung dengannya. Ya, Nyonya, hidup adalah hal yang paling penting. Bahkan sekte rahasia keluarga Liu telah menyerah, jadi kualifikasi apa yang harus kita tolak? Tuan, Nyonya, mohon pertimbangkan situasi secara keseluruhan. Semua orang sedang berbicara. Mo Wensan tidak berkata apa-apa dengan wajah cemberut. Lu Qingye menyeringai kasar. Pura-pura menyerah, haha, Bing Ning adalah putriku. Jika dia tahu aku melakukan hal seperti itu untuk bertahan hidup, apa yang akan dia pikirkan tentang aku sebagai seorang ibu? Aku sudah berhutang terlalu banyak pada Bing Ning. Nada suara Lu Qingye berhenti sebentar, dan jejak tekad tiba-tiba muncul di matanya. Saya akan memberikan penjelasan kepada orang-orang di luar, tapi bukan sebagai keluarga Mo, tapi sebagai diri saya sendiri, sebagai seorang ibu, untuk memberi mereka penjelasan. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari rumah Mo. Wanita, semua orang di keluarga Mo segera mengikuti. Saat ini, banyak orang berkumpul di luar keluarga Mo, semuanya dari 3 keluarga besar lainnya di Akademi Yunsan. Zhu Liu juga ada di antara mereka. Dan alasan dia datang ke sini adalah karena tekanan dari keluarganya. Zhu Liu secara pribadi ingin mempertahankan sikap menunggu dan melihat.
Karena dia telah dicetak dengan jiwa dewa oleh Lu Yun, saat Zhang San bertarung melawan Hun Wuji dan melepaskan jiwa dewa, dia mengenali Zhang San sebagai Lu Yun. Zhu Liu sekarang tidak yakin apakah Lu Yun mati di tangan mayat dewa. Biasanya, sebelum Lu Yun meninggal, dia dapat meledakkan tanda jiwanya hanya dengan sebuah pikiran, dan mereka yang terkena tanda jiwanya akan segera mati. Zhu Liu belum mati sekarang. Saya tidak tahu apakah itu karena Lu Yun tidak ingin menyeret mereka untuk mati bersama, atau karena kematiannya terlalu mendadak dan tidak ada waktu untuk meledakkan sasarannya. Dengan kata lain, Lu Yun belum mati sama sekali. Jika ini adalah kasus terakhir, dan Lu Yun diberitahu setelahnya bahwa dia ikut serta dalam pengejaran, Zhu Liu akan tamat sepenuhnya. Lu Yun tidak bisa mengalahkan mayat dewa, tapi membunuhnya hanyalah masalah pemikiran. Jadi Zhu Liu tidak berani berjudi. Dan alasan mengapa dia muncul di sini hari ini adalah karena semua orang di keluarga mau menasihati Lu Qingye untuk berpura-pura. Itu hanya masalah mengumpulkan jumlah orang, yang terburuk adalah tidak berbicara. Orang-orang dari keluarga Mo akan keluar. Lu Qingye, kita semua adalah keluarga yang berafiliasi dengan Akademi Yunsan. Akan berdampak buruk bagi semua orang jika kita putus, jadi kuharap kamu bisa menyadarinya. Ya, itu hanya untuk bertahan hidup. Jika ada pelanggaran, saya harap Nyonya Lu tidak menyimpan dendam. Lu Qingye, kami tidak akan mempermalukanmu. Selama kamu memberitahu kami di mana gadis-gadis itu bersembunyi, kami bisa bersaksi untuk keluarga Mo ketika klan hantu dilikuidasi setelahnya. Petik 2, petik 2. Setelah Lu Qingye muncul, semua orang segera mulai memberikan tekanan, mencoba mencari tahu keberadaan Wang Bingning dan yang lainnya dari mulut Lu Qingye. Saat ini, Lu Qingye berkata dengan dingin, jangan katakan bahwa saya tidak tahu di mana mereka berada. Bahkan jika saya tahu, saya tidak akan bisa memberi tahu mereka. Jika kamu suka menjadi anjing, aku tidak akan menghentikanmu, tapi jangan mencoba mengubahku menjadi antek ras asing. Bahkan jika aku mati, aku, Lu Qingye, lebih baik mati dengan berdiri sebagai manusia yang jujur daripada hidup dalam penghinaan seperti anjing. Setelah kata-kata Lu Qingye keluar, pemandangan yang awalnya berisik menjadi begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara pin drop. Sama seperti semua orang di keluarga Mo barusan, seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu dengan wanita cantik sombong ini. Kata-kata Lu Qingye mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, juga malu. Mereka adalah sekelompok pria berbadan besar, namun berkemauan keras tidak seperti wanita. Tetapi, lalu bagaimana jika Anda memiliki tulang punggung? Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Sun, Sun Ao, menghela nafas dan berkata, Nyonya Lu, Anda membuat saya terkesan hari ini, dan saya mengagumi Anda karena mampu mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Tetapi kami berada dalam posisi yang canggung. Perkataan dan perbuatan kami tidak hanya mewakili diri kami sendiri, tetapi juga mewakili sebuah keluarga. Kita harus mempertimbangkan kehidupan sebuah keluarga, jadi harap berpikir dua kali sebelum bertindak. Para pemimpin tertinggi dari tiga keluarga besar semuanya setuju dengan kata-kata Sun Ao. Mereka tidak mewakili individu, tetapi keseluruhan kekuatan, dan mereka harus bertanggung jawab kepada semua anggota klan. Untuk menunjukkan tulang punggung konyol itu, mempertaruhkan nyawa seluruh klan disebut termotivasi. Semua orang di keluarga Mo juga mengetahui hal ini. Jadi ketika Lu Qingye mengucapkan kata-kata ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Ada banyak kebencian yang menumpuk di hati saya. Lu Qingye diam-diam menatap anggota keluarga Mo di belakangnya, melihat ekspresi kebencian mereka, lalu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, saya mengerti maksud Anda, jadi apa yang baru saja saya katakan hanya mewakili posisi pribadi saya. Mulai saat ini, saya, Lu Qingye, mengumumkan pengunduran diri saya dari keluarga Mo dan tidak lagi menjadi anggota keluarga Mo. Apapun keputusan yang diambil keluarga Mo, apakah akan ikut serta dalam pengejaran ini atau tidak, saya tidak akan ikut campur. Wow, keputusan Lu Qingye langsung menimbulkan keributan. Mo Wensan tampak serius dan berkata, Nyonya, Anda tidak boleh membuat lelucon seperti itu. Saya tidak bercanda. Lu Qingye memandang Mo Wensan dengan serius dan berkata, Bingning dan aku akhirnya menyelesaikan perbedaan kami. Jika aku masih menghancurkan hatinya kali ini, aku benar-benar tidak layak menjadi seorang ibu. Lagi pula, nama keluargaku adalah Lu, bukan Mo. Banyak orang di keluarga Mo pasti sudah lama membenciku. Wensan, aku tidak akan mempermalukanmu. Apapun keputusan yang kamu ambil, aku tidak akan menyalahkanmu, karena aku tahu yang harus kamu pertimbangkan adalah kepentingan seluruh keluargamu. Saat Lu Qingye berbicara, suasana hatinya menjadi semakin nyaman. Yang terbaik adalah tersenyum lega, setelah bertahun-tahun, saya juga ingin bersikap keras kepala. Sebagai seorang ibu, saya bisa bersikap keras kepala. Semua orang terdiam. Saya tidak tahu bagaimana rasanya. Terjadi keheningan untuk waktu yang lama. Mo Wensan tiba-tiba memanggil Mo Qingwan kepadanya, memandang Sun Ao dan berkata, Saudara Sun, di Akademi Yunsan ini, keluargamu dan aku memiliki persahabatan yang paling dalam.
Qingwan dan Xiaoxuemu telah menjadi teman baik sejak kecil, jadi aku ingin bertanya kamu sesuatu. Jika ada yang ingin kamu katakan, kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Mo Wensan berkata, saya ingin meminta Anda menerima Qingwan dan membiarkan dia menjadi anggota keluarga Sun Anda. Sun Ao tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Saudara Mo, apa maksudmu dengan ini? Mo Wensan menoleh untuk melihat ke arah Lu Qingye, dan berkata sambil tersenyum, meskipun saya adalah kepala keluarga Mo, istri saya telah mengelola keluarga Mo selama bertahun-tahun. Sekarang istriku akan pergi, dengan sendirinya aku akan pergi bersamanya. Tidak ada salahnya menyerahkan posisi kepala keluarga Mo kepada anggota klan lainnya. Istri saya sangat berani, dan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tentu saja saya tidak boleh terlalu rendah diri. Dan kalian semua tahu kalau aku istri yang tegas, hehe. Di akhir kalimat, Mo Wensan malah tersipu dan sangat malu untuk menyebutkannya. Lu Qingye memandang Mo Wensan, dengan air mata emosi berkaca-kaca. Terlihat, suamiku tidak seberguna yang kubayangkan. Semua orang di keluarga Mo mengubah ekspresi mereka dan merasa sulit menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Tuan, kenapa kamu tidak perlu lagi memanggilku kepala keluarga? Ada banyak orang luar biasa di keluarga Mo. Jika mereka mengambil posisi kepala keluarga, mereka pasti akan lebih baik dariku. Dan, hanya mereka yang bisa memimpin keluarga Mo ke arah yang benar, aku tidak bisa melakukannya. Pikiran Mo Wensan sama dengan pikiran Lu Qingye. Selama bertahun-tahun, dia berhutang banyak pada Wang Bining. Betapa sedihnya jika Wang Bining mengetahui bahwa ayah kandungnya benar-benar membawa orang untuk menangkapnya. Jadi Mo Wensan memutuskan untuk mengikuti Lu Qingye dan meninggalkan keluarga Mo. Alasan Mo Qingwan dititipkan kepada Sun Ao adalah karena jika terjadi pergantian kekuasaan di keluarga Mo, masa depan Mo Qingwan akan sulit diprediksi. Mo Wensan khawatir keluarga Mo akan memperlakukan Mo Qingwan dengan buruk. Daripada melakukan ini, lebih baik mempercayakannya kepada teman keluarganya. Jadi begitu, Sun Ao mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya selalu menganggap Qingwan sebagai keponakan saya. Di masa depan, selama Xiaoxue memilikinya, Qingwan tidak akan pernah hilang. Terima kasih, kata Mo Wensan penuh terima kasih. Haha, kita semua bersaudara, kenapa kamu membicarakan orang asing? Sun Ao tertawa terbahak-bahak. Semua orang di keluarga Mo mendengarkan percakapan keduanya dan merasa malu. Kepala keluarga mereka lebih memilih mempercayai Sun Ao daripada bangsanya sendiri. Saat ini, Mo Qingwan tiba-tiba berkata, Ayah dan Ibu, aku ingin mengikutimu. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Mo Qingwan merasa sangat tidak nyaman. Instruksi dari orang tuanya ini terasa seperti kata terakhir baginya. Faktanya, itu adalah kata-kata terakhir. Mereka pasti tidak akan membiarkan Wang Bining hidup atau mati. Begitu mereka menemukan Wang Bining, keduanya rela mempertaruhkan nyawa demi itu. Anggap saja ini sebagai kompensasi terakhir untuk Wang Bining setelah berpisah selama bertahun-tahun. Dan lawan mereka, itu adalah klan hantu. Itu adalah mayat dewa. Oleh karena itu, kemungkinan besar hal tersebut merupakan tindakan bunuh diri, dan tentunya akibat yang ditimbulkannya harus ditangani dengan baik. Lu Qingye berkata dengan wajah tegas, Qingwan, dengar, Bing Ning adalah putriku, dan kamu juga putriku. Aku tidak akan meninggalkan Bing Ning sendirian. Demikian pula, aku tidak akan setuju membiarkanmu mengambil risiko bersama kami. Petik 2. Mulai sekarang, kamu bisa tinggal di keluarga Sun dengan tenang. Aku yakin Paman Sunmu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tetapi, tidak ada tapi. Lu Qingye berkata dengan tegas, ini adalah perintah guru. Jangan lupa bahwa aku bukan hanya ibumu, tetapi juga gurumu. Perintah guru tidak dapat dilanggar. Apa kamu tidak mengerti? Mo Qingwan berhenti menangis dan berhenti berbicara. Sun Xiaoxue melangkah maju untuk menghiburnya, tidak apa-apa, Qingwan. Guru Lu dan Paman Mo baru saja mengatakan mereka ingin meninggalkan keluarga Mo, tetapi mereka mungkin tidak. Mereka menyerahkanmu ke keluarga Sun hanya untuk berjaga-jaga. Kamu pasti akan baik-baik saja. Kamu tinggal bersamaku selama periode ini. Saat kejadian ini mereda, aku yakin guru akan segera datang menemuimu. Mo Qingwan mengangguk dengan sedih. Melihat Mo Qingwan sudah stabil, Mo Wensan dan istrinya diam-diam menghela nafas lega. Lu Qingye ragu-ragu sejenak dan berkata, ada satu hal lagi. Matanya menyapu semua orang satu persatu, tidak hanya keluarga Mo, tapi juga 3 keluarga besar lainnya. Kalian semua berhutang budi pada menantuku. Menantu. Sejak kapan kami berhutang budi pada menantunya? Salah. Harus dikatakan kapan Lu Qingye memiliki menantu. Mungkinkah yang dia maksud adalah Liu Zifeng? Tapi bukankah pesta pernikahan Liu Zifeng dan Mo Qingwan sudah kacau? Bahkan jika dia berbicara tentang Liu Zifeng, kapan kita berhutang budi pada Liu Zifeng? Semua orang menunjukkan kebingungan. Saya benar-benar bingung dengan kata-kata Lu Qingye. Nama menantuku adalah Lu Yun. Lu Qingye mengumumkan dengan lantang.
Lu Yun, nama yang familiar. Semua orang segera teringat, bukankah ini orang yang mengacaukan pesta pernikahan Liu Xifeng dan Mo Qingwan? Saat itu, Lu Qingye masih mendobrak pertahanan di depan semua orang, menunjuk ke arah Lu Yun dan berteriak. Pada saat itulah semua orang tahu bahwa Lu Yun adalah pewaris wasiat Kaisar Qing dari Sekte Danyang. Namun menurut Lu Qingye, peluang anak itu telah hancur. Tapi apa yang terjadi sekarang? Lu Qingye jelas-jelas memiliki sikap buruk terhadap Lu Yun dan merupakan seorang tukang omong sampah. Mengapa dia mengumumkan dengan nada tinggi hari ini bahwa Lu Yun adalah menantunya? Dan dia juga terlihat sangat bangga. Memikirkan kembali kontras antara gambaran Lu Qingye dan gambaran masa lalunya barusan, semua orang bahkan memiliki keraguan apakah wanita cantik dan cantik ini telah diambil alih oleh seseorang. Nyonya Lu, sejak kapan kita berhutang budi pada Lu Yun? Bagi kebanyakan orang, Lu Yun hanyalah orang yang tidak dikenal sebelum pesta pernikahan itu, mereka bahkan belum pernah mendengar nama ini. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita berhutang budi? Lu Qingye ini mungkin bodoh. Semua orang bingung. Lu Qingye mencibir dan berkata, nama lain menantuku adalah Zhang San. Apakah kamu mengerti sekarang? Zhang San, pemimpin Sekte Kaisar Pedang yang baru adalah Zhang San. Bagaimana ini mungkin? Aura mereka sangat berbeda. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sama? Lu Qingye mencibir dan berkata, haha, kamu tidak bisa menebak metode menantuku. Jika kamu tidak percaya, pergi saja ke Sekte Kaisar Pedang untuk verifikasi. Setiap kali kata menantu disebutkan, alis Lu Qingye akan terangkat, terlihat cukup bangga. Meskipun dia tahu bahwa Lu Yun telah mati di tangan mayat dewa, dia tetap bangga pada Lu Yun. Inilah perubahan mentalitas Lu Qingye. Dia bukan lagi wanita sombong seperti dulu. Setelah Lu Qingye selesai berbicara, adegan itu langsung dipenuhi keributan. Karakter Lu Yun mungkin tidak mencolok di benak mereka, tetapi nama Zhang San seperti guntur. Terutama ketika dia berada di Lei Mingzong, Zhang San dari Sekte Kaisar Pedang menggunakan niat pedang yang mengejutkan untuk menghancurkan formasi pembunuhan. Pada saat itu, hampir semua kekuatan besar memiliki anggota dalam barisan pembunuhan itu, termasuk 4 keluarga besar Akademi Yunsan. Jika Zhang San tidak merusak formasi, mereka akan mati. Semua kekuatan berhutang budi pada Zhang San. Tapi sekarang Lu Qingye memberitahu mereka bahwa Zhang San adalah Lu Yun, jadi mereka sebenarnya berhutang pada Lu Yun. Dengan cara ini, tidak sulit untuk memahami mengapa gadis-gadis itu bergegas keluar dan mati dengan pasti meskipun mereka tahu bahwa mayat dewa itu sangat kuat. Pada pesta pernikahan Akbar Kunlun itu, semua orang melihat Lu Yun duduk satu meja dengan gadis-gadis itu. Terlihat hubungan mereka luar biasa. Tapi sekarang, kekuatan ini akan memburu gadis-gadis itu. Bukankah ini berarti membalas kebaikan dengan permusuhan? Sejenak semua orang tampak malu. Melihat ini, Lu Qingye menghela nafas lega. Inilah efek yang dia inginkan. Bahkan jika Anda tahu bahwa orang-orang ini pada akhirnya akan berpartisipasi dalam pengejaran, karena mereka bahkan tidak memiliki tulang punggung untuk menjadi manusia, bagaimana mereka bisa peduli untuk membalas kebaikan dengan balas dendam? Tapi Lu Qingye masih ingin menceritakan masalahnya. Dia ingin orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak hanya kehilangan martabat manusia, tetapi juga moralitas dasar. Dia hanya ingin membuat jijik orang-orang ini. Jelas sekali. Lu Qingye berhasil. Sekte Danyang. Saya juga berada dalam dilema saat ini. Lagi pula, gadis-gadis yang ingin diburu Hun Wuji telah lama berlatih bersama mereka. Agak emosional. Tidak hanya itu, semua orang tahu tentang hubungan Lu Yun dengan gadis-gadis itu. Jadi yang mereka hadapi saat ini juga adalah masalah membalas kebaikan dengan balas dendam. Jumlah orang yang mendukung partisipasi dan non-partisipasi terbagi rata, dan sekarang mereka menunggu pemimpin sekte untuk berbicara. Gu Qingsan terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, jejak tekad muncul di matanya. Jika bukan karena pengingat saudara Lu pada hari itu, kita pasti sudah mengikuti barisan pembunuhan itu. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, akan ada banyak korban jiwa. Jadi saya memutuskan bahwa Sekte Danyang kita tidak akan berpartisipasi dalam pengejaran ini. Sekte Danyang tidak akan berpartisipasi dalam pengejaran ini. Keputusan yang diumumkan oleh Gu Qingsan tidaklah menakutkan, karena ini adalah keputusan besar yang mempertaruhkan masa depan Sekte Danyang. Beberapa tetua yang berbeda pendapat bertanya, Sekte Guru, apakah pantas membalas kebaikan orang yang sudah meninggal? Mati. Mata Gu Qingsan yang dalam menusuk dengan cahaya dingin saat dia melihat ke arah tetua yang berbicara. Ekspresi orang tua itu sedikit berubah. Namun karena mengira ada banyak orang yang mendukungnya, dia memberanikan diri untuk mengatakan, kita semua tahu di dalam hati bahwa itu karena pengingat Lu Yun bahwa kita lolos dari bencana. Kita akan mengingat kebaikan ini di hati kita. Tapi Lu Yun sudah mati. Jika kita mengikutinya untuk mati lagi, bukankah kita mengkhianati niat baik Lu Yun? Dalam hal ini, apakah tidak ada gunanya membiarkan Lu Yun segera mati? Ketika kata-kata ini keluar, Gu Qingsan tertegun.
Dia menatap sesepuh itu dengan cermat, dan setelah menahannya untuk waktu yang lama, dia mengeluarkan dua kata dari mulutnya, tidak tahu malu. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang yang lebih tidak tahu malu darinya di Sekte Danyang ini. Saya tidak ingin mengecewakan kebaikan Lu Yun. Jadi agar bisa bertahan hidup, kamu bisa memburu dan membunuh wanita penyelamatmu. Alasan yang sangat omong kosong. Gu Qingsan berkata dengan dingin, Sekte Danyang tidak akan berpartisipasi. Ini adalah keputusan akhir saya. Saya tidak akan mempermalukan Anda. Mereka yang takut mati dapat mundur dari sekte kami kapan saja. Semua orang terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, tetua yang baru saja keberatan adalah orang pertama yang berbicara, karena pemimpin sekte mengatakan demikian, saya mengumumkan bahwa saya akan segera mundur dari Sekte Danyang. Jika ada yang memberi contoh, tentu pengikutnya akan banyak. Saya keluar. Aku juga berhenti. Maaf, Guru, saya masih muda dan tidak ingin mati secepat ini, jadi saya juga ingin pergi bersama Penatua Wu. Saya juga. Petik 2, petik 2. Untuk sementara waktu, mereka yang telah mendukung pengejaran sejak awal memilih untuk meninggalkan Sekte Danyang. Masih ada sebagian masyarakat yang berada dalam kondisi ketidakpastian. Penatua Wu mencibir dan berkata, di Sekte Danyang saat ini, warisan telah hilang dan api spiritual telah hilang. Adapun ramuannya, kami juga memilikinya sendiri. Apalagi yang sayang untuk dilewatkan. Kita benar-benar dapat menciptakan dan sekte yang lain. Tidak perlu mati demi apa yang disebut kesetiaan. Siapa lagi yang mau pergi bersamaku? Aku akan membantumu segera membuat daftar dan menyerahkannya kepada Wan Dusek. Ini adalah permintaan Hun Wuji. Buatlah daftar semua kekuatan yang bersedia berpartisipasi dalam upaya ini, yang melambangkan penyerahan diri terhadapnya. Jadi mengejar Ye Qingcheng hanyalah sebuah kesempatan. Hun Wuji ingin mengkonsolidasikan dominasinya melalui masalah ini. Setelah semua kekuatan manusia di Kunlun menyatakan pendirian mereka, Hun Wuji akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka yang tidak ada dalam daftar satu persatu. Kecuali orang-orang itu punya cara untuk melarikan diri dari Kunlun. Tindakan Penatua Wu bukannya tanpa kekejaman. Setelah kata-katanya, para murid yang awalnya bimbang juga bergabung dengan kampnya. Vitalitas Sekte Danyang rusak parah. Kesedihan. Gu Qingsan berdiri di puncak gunung yang paling sepi di sekte tersebut, memandangi orang-orang yang pergi, merasakan kesedihan yang tak terbatas di dalam hatinya. Mu Ping muncul di belakangnya dan bertanya, Master Sekte, bisakah Anda memberi saya alasannya? Alasan apa? Suara Gu Qingsan memiliki sedikit rasa kesepian. Jangan bilang padaku alasan tidak ikut operasi ini adalah untuk membalas kebaikan Lu Yun. Aku tahu kamu bukan tipe orang yang berbicara tentang kesetiaan. Elder Mu, kamu benar-benar tidak memberiku wajah apapun. Gu Qingsan tersenyum pahit. Melihat ekspresi serius di wajah Mu Ping, Gu Qingsan berdeham dan berkata dengan emosi, saya pernah melewatkan taruhan sebelumnya, jadi kali ini, saya memilih untuk percaya pada King Di. Percaya pada Kaisar Qing. Lu Yun adalah orang yang dipilih oleh Kaisar Qing dan memiliki peluang besar, tidak masuk akal jika dia mati begitu saja. Gu Qingsan juga berjudi kali ini. Tubuh halus Mu Ping sedikit gemetar dan berkata, apakah menurutmu Lu Yun belum mati? Mungkin. Kenapa? Kita semua melihatnya berubah menjadi bola kabut darah dengan mata kepala kita sendiri. Terlebih lagi, meskipun dia masih hidup, kemampuan apa yang dia miliki untuk melawan mayat dewa itu? Penatua Mu. Gu Qingsan tiba-tiba berbalik dan memandang Mu Ping dengan penuh arti, saat Lu Yun melepaskan jiwanya, semua orang merasa bahwa dia adalah seorang kultivator dalam tahap transformasi yang bersembunyi di kota dan menyembunyikan kekuatannya, ternyata tidak meledak sampai saat ini. Tapi berdasarkan apa yang kamu ketahui tentang dia, menurutmu berapa umur Lu Yun sebenarnya? Jika Lu Yun adalah master tersembunyi dari tahap transformasi dewa, dia pasti telah menembus transformasi dewa lebih dari 20 tahun yang lalu, sebelum Gunung Jiexing ditutup. Jadi usia sebenarnya Lu Yun pasti lebih dari 20 tahun. Mu Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Dari awal sampai akhir, Lu Yun memberi saya perasaan yang sangat aneh. Apa yang aneh? Biar ku beritahu padamu. Kamu seharusnya menjadi salah satu kultivator Kunlun pertama yang melakukan kontak dengannya. Kamu pasti memiliki kesan yang lebih dalam padanya dibandingkan orang lain. Mu Ping berpikir keras. Gu Qingsan benar. Dia adalah salah satu orang pertama yang melihat Lu Yun. Itu adalah suatu kebetulan. Dia awalnya ingin menemukan King Ding, tetapi dia bertemu dengan Lu Yun. Mu Ping berusaha keras mengingat kejadian saat dia bertemu Lu Yun untuk pertama kalinya. Saya tidak bisa menjelaskan mengapa ini aneh, tapi saya merasa Lu Yun pada saat itu jelas belum dalam tahap menjadi dewa. Dan, meskipun dia memiliki kepribadian yang mendominasi, dia terlihat lebih kekanak-kanakan dan tidak memiliki rasa tenang sama sekali. Jika dia adalah sosok yang penyendiri, dia pasti tidak akan berperilaku seperti itu. Setelah Mu Ping menyelesaikan analisisnya,
Gu Qingsan memberikan pandangan setuju dan berkata perlahan, mari kita asumsikan bahwa usia sebenarnya Lu Yun adalah 21 atau 12 tahun, dan jiwanya baru saja memadat. Ini tidak mungkin. Mu Ping tanpa sadar ingin menyangkalnya, tapi kemudian matanya membelalak, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Apa maksud pemimpin sekte itu adalah bahwa Lu Yun memiliki senjata ajaib pemurni jiwa tertentu yang tersembunyi di dalam tubuhnya.